Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membagikan tutorial cara mengakses Google Spreadsheet menggunakan laptop atau PC. Yang paling utama dalam mengakses Google Spreadsheet adalah kita harus terhubung dengan internet, mau pakai wifi atau dengan tethering dari HP. Kemudian kita harus menggunakan browser, boleh dengan Google Chrome, Mozilla, Safari, dan sebagainya. Mari kita mulai. Pertama, kita akses Google Chrome-nya. Di sini sudah terbuka, kita aksesnya adalah boleh Gmail atau Drive juga, Google Drive nggak apa-apa. Kita masuk ke, saya pakai Gmail aja. Terus kita klik emailnya. Oke, langsung login karena saya udah memiliki akun Google-nya. Namanya adalah kita lanjutkan, kemudian masukkan kata sandinya. Oke, di sini sudah masuk ke Gmail, akun emailnya. Di dalam akun email terdapat beberapa aplikasi yang kita dapat pakai. Di sini ada yang .9, ini adalah aplikasi Google yang kita bisa akses secara gratis ketika kita sudah mendaftarkan email. Ini sudah banyak. Kita untuk membuat mengakses Google Spreadsheet itu pertama setelah login itu cari G Drive atau Google Drive. Google Drive ini adalah tempat penyimpanan secara virtual yang disediakan oleh Google. Di sini kita mendapatkan 15 GB yang bisa kita pakai. Untuk selebihnya bisa beli. Tuh. Yang selanjutnya adalah kita membuat, dikarenakan ini foldernya terlalu banyak, biar kita tentu kita buat folder baru. Di sini ada My Drive, klik aja, kemudian buat new folder. Contohnya adalah kita kasih nama foldernya itu latihan. Informatika. Kita create. Setelah itu sudah terbuat, sudah ada folder latihan informatikanya, kita akses. Kemudian di sini tidak ada apa-apa atau ada file satupun. Kita buat atau akses file Google Spreadsheet melalui new, kemudian ada Google Sheet, kemudian pilih blank spreadsheet. Di sini ada Untitled Spreadsheet, itu nama filenya, atau kita kenal dengan workbooknya kalau dalam Excel. Kita kasih nama aja dengan latihan 1. Mau dikasih nama bebas itu. Kemudian di dalam latihan, kemudian dilanjutkan ini dengan menu yang terdapat dalam Google Spreadsheet, ada file, edit, view, insert, format, data, tools, add-on, dan helps. Nah, di sini kalau tekan masih banyak lah itunya, apa namanya, menu-menunya. Di sini ada tool yang kita bisa menggunakan secara langsung. Di sini ada kata undo untuk mengembalikan ke pekerjaan yang sebelumnya, kalau redo untuk mengembalikan kerjaan yang tadi telah dilakukan. Setelah itu ada print. Print itu untuk mencetak. Setelahnya adalah zoom. Zoom itu untuk menampilkan layar itu diperbesar atau diperkecil. Kemudian format untuk sel. Formatnya untuk selnya itu currency, untuk uang.
persen dalam bentuk persen. Kemudian decrease desimal adalah untuk menghilangkan nilai desimal. Kalau increase itu untuk menambah nilai desimal. Kemudian more format itu format yang lainnya. Kemudian ada font. Font itu adalah jenis huruf. Kemudian font size, ukuran hurufnya. Kemudian bold untuk membuat huruf itu menjadi lebih tebal. Kalau italic untuk menjadikan hurufnya menjadi miring. Kemudian strike out untuk membuat hurufnya itu ada garisnya di tengah. Kemudian ada text color untuk mewarnai hurufnya. Kemudian fill color untuk mewarnai selnya. Nanti pembahasannya tentang sel itu apa. Kemudian border itu untuk memberikan garis pada setiap sel. Kemudian merge cell itu untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Selanjutnya adalah horizontal alignment untuk rata secara horizontal. Di sini kita klik ada 3, ada left rata kiri, center rata tengah, ada right rata kanan. Kemudian ada vertical alignment untuk meratakan di bawah secara vertikal. Ini ada di top rata di atas, kemudian middle rata di tengah, kemudian bottom rata di bawah. Kemudian ada text wrapping. Text wrapping itu untuk membuat teks yang sudah panjang itu biar kelihatan. Nanti pakai text wrapping akan bisa ke bawah. Text rotation itu untuk merotasi teks. Kemudian insert link untuk menambahkan link, masukkan link. Kemudian insert comment untuk memasukkan komen. Kemudian insert chart untuk memasukkan chart atau grafik, gambar, tabel. Kemudian create filter itu untuk membuat filter atau biar tersusun datanya. Kemudian function untuk membuat sebuah fungsi. Di sini ada fx. Fx itu untuk bisa memasukkan sebuah fungsi atau tempat untuk mengisi pada suatu sel. Di sini yang aktifnya 3, itu bisa diisi dengan rumus atau dengan data yang lainnya. Kemudian di sini ada tampilan lembar kerjanya. Di sini dalam lembar kerja tersebut disebut namanya worksheet. Worksheet itu lembar kerja. Di dalam lembar kerja ada row. Ini row. Row itu maksudnya adalah baris yang ditandai dengan angka 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Kemudian ada kolom yang ke bawah yang tandai dengan huruf alfabet dari A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian titik pertemuan antara titik pertemuan antara baris dan kolom namanya adalah sel. Nah, ini yang kita tekan itu adalah sel. Sel itu sel yang aktif. Gitu. Ini namanya selnya A1. Kalau kita tekan yang ini selnya B1. Kemudian yang bawahnya A2 dan sebagainya. Kemudian bila kita blok, nah seperti ini adalah kumpulan dari sel. Namanya adalah tabel atau kita dalam Excel itu disebutnya adalah rank. Kemudian di sini ada plus. Tanda plus itu artinya add sheet untuk menambahkan worksheet atau sheet lembar kerja. Kemudian ini all sheet untuk menampilkan semua lembar kerja. Ini sheet 1 yang dipakai, sheet yang ada. Ini lembar kerja 1 misalnya. Ini bisa diganti nama kan dengan apa ya? Part 1. Kita klik 2 kali aja. Part 1. Oke, seperti itu. Kemudian kumpulan dari beberapa sheet itu namanya adalah workbook. Workbook kalau disebutnya adalah nama file aja lah, nama file Excel atau spreadsheet-nya. Dah. Di sini kita ada tanda share. Share itu untuk berkolaborasi dengan teman yang kita diajak untuk bergabung dengan dalam menggunakan file ini. Kita coba dulu ya penggunaannya. Di sini misalkan kita buat judulnya aja adalah daftar
nilai Ahmad kelas 7O misalkan. Di sini saya diisi di A3-nya adalah mata pelajaran. Yang di B2 DB3-nya adalah nilainya. Misalkan seperti itu. Kemudian ada di 4 itu, misalkan di A4 itu misalkan isi dengan IPA. Di A5-nya IPS. Kemudian di B4-nya ada nilainya misalkan 70, yang IPS-nya nilainya 80. Oke. Di sini untuk menggabungkan beberapa sel jadi satu, kita pakai merge, kita blok dulu, kemudian kita merge. Nah, udah jadi satu. Kemudian kita misalkan tempatkan ini di tengah, kita pilih horizontal, kemudian center. Nah, seperti itu. Oke, di sini kita ingin semuanya di rata tengah. Kita klik center. Kemudian bila kita ingin tambahkan garis, kita blok semuanya. Kemudian pilih bordernya. Ini saya ambil semuanya garisnya. Nah, seperti itu. Kita ingin mempertebal judulnya aja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah untuk men-share kepada teman kita untuk berkolaborasi, biar teman kita ikut kerja kelompok namanya juga. Kita share, klik share. Kemudian kita masukkan nama emailnya, nama teman kita. Misalkan teman saya itu namanya Ade juga. Tulis nama emailnya ya. Ade Sutis 07.jsi.ac.id. Oke. Nah, seperti itu. Kita misalkan ini tugas kelompok grup. Kita pilih di sini ada editor. Editor itu untuk kita bisa berkolaborasi bersama. Untuk viewer, kalau klik viewer hanya bisa melihat saja teman kita. Kemudian yang kita share, kemudian komentar hanya memberikan komentar saja. Kemudian kita klik send. Udah. Nih, ini tandanya kita udah sharein sama teman kita. Untuk hari ini di pertemuan ini cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.